Halo sahabat TVRI Jawa Barat, ketemu lagi dengan saya Fajar Juliandri di acaranya podcast TVRI Jawa Barat. Kali ini kita kedatangan narasumber. Narasumbernya masih muda, seorang entrepreneur, pokoknya keren lah. Mending langsung aja. Kita tanya langsung, kita jelasin tentang apa sih yang dilakuin selama perjalanan hiruk-pikuknya ya. Oke. Kita perkenalkan langsung, boleh? Mas Kresna Galih. Oke. Panggilannya apa Mas Kresna Galih? Panggilannya bisa Kresna atau Galih, tapi lebih umum sih Kresna Galih sebenarnya, Kresna Kang Galih. Reza. Betul. Boleh Kang Galih aja ya, lebih enak mah Kang Boleh, Galih ya. boleh, Kang silakan. Galih, boleh nggak ceritain apa sih usahanya? Mm. Walaupun udah di spill gitu. Tadi di belakang itu sambil itu, minum teh. itu juga kan di spill. Iya. Bolehlah Kang Galih ceritain apa usahanya, Mm-mm. awal mulanya, inspirasinya dari mana, boleh jelasin buat ke teman-teman TVRI Jawa TVRI Barat. Jawa Barat itu ya. Halo, nama aku Kresna Galih, salah satu owner mungkin ya dari Suslab Indonesia. Suslab Indonesia bergerak di bidang produk dan layanan, Kang Reza. Untuk produknya kita ada ini produk perawatan sepatu gitu, yang eh, sekarang tuh lagi dikembangkan buat akhirnya si produknya ramah lingkungan juga gitu. Oke. Nah, untuk layanannya kita emang basisnya sih laundry sepatu gitu. Basisnya memang laundry sepatu, betul. betul ya. Nah ini sebelum Mhm. terjun ke yang dasarnya mungkin ya, Ya, laundry boleh. sepatu, memang dulu dari zaman kuliah tuh ngambil jurusan apa? Nyambung nggak? Relate nggak? Sebenarnya mungkin udah jadi hal yang nggak umum, yang udah jadi hal yang umum mungkin ya ketika emang kuliah jurusan A dan bekerja sebagai pekerjaan B gitu. Ya. Termasuk saya sendiri gitu. Sebenarnya saya menempuh kuliah tuh di komunikasi, jurusannya komunikasi. Oh, komunikasi. Seperti yang teman-teman sekarang lakuin gitu. Oh, Kayak mencet item kamera gitu. Sebenarnya itu ruang lingkup perkuliahan aku Kuliahnya. gitu. Cuman karena memang mencari pekerjaan agak sedikit sulit, kita tahu sendiri gitu. Wah, why not, gimana kenapa sih? enggak? Why not, kumaha kenapa? pemerintah? Astagfirullah. Gimana? Enggak. Para raurnya Jadinya ke usaha usaha gitu sendiri ya. gitu. Oke. Ya udahlah, berdikari dengan cara membuat ruang usaha kreatif, yaitu Suslab ini Suslab. gitu. Berarti sebenarnya menjadi ya dari broadcaster atau apa sih broadcast kali ya ini. Iya, broadcast, jurnalistik, ruang lingkup seperti itulah sebenarnya. Awalnya berarti dari tahun berapa Kang Galih? Dari tahun 2019, Januari 2019. 2019, betul. Itu Berarti pas masih kuliah sebenarnya. kuliah dan Pas masih masa-masa kuliah. sebelum pandemi berarti Betul, ya. sebelum pandemi dan masa kuliah waktu itu semester 5 kalau nggak salah. Nah, awalnya itu mungkin aku ngerasa banyak potensi di teman-teman kan. Banyak yang males sebenarnya ya untuk apalagi cuci sepatu gitu, Ya. karena ruang lingkup perkuliahannya juga sekarang padat, ada juga yang lagi freelance, sama akhirnya wah, kenapa nggak bikin laundry sepatu gitu buat teman-teman. Awalnya sih buat teman-teman dulu gitu. Oke. Nah, Jadi gitu. awalnya mah dari teman ke teman Dari yang mau teman ke cuci. teman, betul. Nggak teman ke teman, sudah ada cerita Ada, unik. nah, Ada cerita lucu. coba cerita bener kan itu kan? Bener, Ya. cerita lucu, ada cerita lucu. Nah, mungkin banyak banget pengusaha lahir yang atas dasar perutnya lapar gitu, atas dasar tekanan dari ekonomi gitu, mungkinnya banyak ya, lah ya, gitu. ya. Nggak ada juga kan yang emang dimodalin. Mungkin aku salah satu yang emang dari latar belakang itu gitu, dari harus bayar kuliah sendiri, jajan Oke. sendiri gitu. Nah, apa yang bisa dapat, pikirkan gitu, gimana caranya bisa dapat uang, Dapat cuan. cuan gitu. Aku ambil tuh sepatu depan kosan diambil kayak dicuri gitu. Dicuri. Tapi pas dibalikin udah bersih Nah, gitu. gitu, tanpa dia tuh mendil bahwa ini harus dibayar gitu sebenarnya. Itu Nah, benar tapi nyata Iya, itu benar, itu nyata. Oke. Ambil pintu kosan ini, pintu kosan itu, tapi yang kenal gitu, Ya. yang kenal aku ambil tanpa bilang-bilang gitu ya, Hmm. dicuciin sama aku set sampai akhirnya Tapi untung pas sampai beres. Kebayang pas kieu. pas mau Dia dipakai gitu. nyari sepatu. Disigali. Agak horor. Disigali. Oke, terus terus. Dikeringin sama aku tuh, emang ambilnya malam-malam karena dia bisa zaman lah gitu, karena nggak cuci basah kan. Pas udah selesai, udah aku packaging dengan packaging Suslab. Wah, ini kenapa sepatu saya bersih gitu, kenapa sepatu gua bersih? Ya tinggal bayar berarti. Tinggal gitu jadi agak langsung- sedikit jual paksa lah di agak sana tuh. sedikit notog gitu. Nah, eta. Nah, cuman dari gitu. situ banyak yang support sebenarnya, karena emang ternyata mereka juga butuh. Nah, dari situ tuh banyak yang akhirnya repeat order, dari mulut ke mulut sampai akhirnya
ada toko offline gitu. Berarti awal dari 2019 Mm-mm. memang dari zaman waktu semester 5. Semester 5-an lah ya, iya Nah, segituan. Kang Galih, memang Mm-mm. kalau si laundry sepatu tuh trennya dari tahun berapa sih? Sebenarnya laundry sepatu itu trennya dari 2013. Dari Yang 2013 sudah ada. si pionirnya itu salah satu yang kita tahu sendiri Dokter Tirta gitu. Hmm, Dia dari 2013 dari Jogja. ya. Mungkin Dokter Tirta juga kenapa bisa akhirnya menciptakan laundry sepatu. Aku dengar ceritanya di podcast-podcast lain tuh sama Ya. gitu, karena mungkin ada tekanan bayar kuliah, Oke. ada gitu-gitulah. Ya, termasuk aku mungkin agak sedikit masuk jalur ke Jalur yang jalur empat cerita kanan. jalan Nggak Dokter apa-apa, itu mah Tirta. jalur cerita, tapi kan Iya. sekarang yang penting udah sukses. Amin, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oh, memang amin dari lah ya. 2013 ya Iya, sebetulnya. Itu sih. si tren laundry sepatu tuh memang di Indonesia aja atau memang di seluruh dunia tuh ada nggak sih gitu? Oke. Mm. Nah, untuk di dunia itu sebenarnya aku nggak tahu duluan di Indonesia atau dunia, tapi tren laundry sepatu atau shoes care itu di dunia juga ada. Wah, Salah memang satunya ada, memang Adidas rame sekarang ya. udah ngeluarin produk di boxnya, box ketika beli Ya. box sepatu. Nggak tahu deh beli sepatu di Adidas di Indonesia itu dapat produk perawatan sepatu atau enggak. Cuman di luar tuh udah ada produk perawatan sepatu include gitu. Jadi emang Oh, udah aware oke. terhadap kebersihan sepatu. Karena mungkin dulu ada tren di mana sepatu kotor tuh semakin keren gitu ya. Ya, Mungkin betul, pernah betul, ngalamin ya. ya, ada sepatu kotor semakin tren. Tapi mungkin kesininya karena emang Sepatu kotor, gula dikit ya, gele sepatu gitu kotor ya. jadi agak gimana Ya. gitu. Mungkin jadi akhirnya jadi berkembang lah Ya. bisnis ini. Begitu Kang Reza. Tuh, aku disebutnya Kang Reza, Kang Fajar. Salah lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gak Kang apa-apa, Fajar. Juliandri Reza, Maaf gak apa-apa. banget. Galih, Mas Galih, ini Kang Ya. Galih ya. Dari 2019 nih udah berjalan berarti berapa tahun? 4 ya? Ya, hampir 4 tahun. tahun. Nah, itu sekarang yang offline-nya ada berapa tempatnya? Untuk store sendiri kita aku ceritakan sedikit sebelum pandemi nggak apa-apa, juga nah, ya. nggak apa-apa, Kalau cerita. sebelum pandemi kita hampir 5 kalau nggak salah, ada 5 toko 5. di Bandung. Sampai pandemi habis tuh nggak ada yang nyisa, nol banget gitu, sampai akhirnya kita harus pulangkan semua timnya gitu, harus pulang ke rumah masing-masing karena ada WFH. Terus kita balik lagi tahun 2020. Nah, dari 2020 itu refresh Oke. dari nol lagi gitu, Rebranding sampai lagi akhirnya juga kali ya. baru Nah, 1, terus naik lagi sekarang 2 dan 3. Jadi totalnya ada 3 dan 1 ada namanya anak Suslab lah, namanya Suslab gitu. Oh, Pakai LITE. Jadi ada Suslab. totalnya ada 4. 4. Ada 4. Boleh dikasih tahu daerah mana aja berarti? Di Bandung tapi semuanya berarti ya? Ada Masih yang di luar Bandung di luar juga, Bandung. ada di Pangkal Pinang yang paling jauh tuh. Oh, di Pangkal Di Pangkal Pinang 1, terus kalau di Bandung ada di Tubagus Ismail. Terus Ismail. Yang kedua ada di Buah Batu dekat Telkom University. Oke. Yang ketiga ada di Cigadung. Ada di Berarti 3. hebat. Karyawan berarti udah banyak ya? Wah, ya mungkin ya, nggak terlalu mungkin ya. Ada berapa karyawan sampai sekarang? Kalau karyawan mungkin kalau ditotalin sekitar 20 orang ya kurang lebih gitu, sama freelance juga Untuk semua tempat. untuk semua gitu. Ada beberapa tim yang emang mengasih ruang kepada anak-anak yang perkuliahan gitu. Anak yang kuliahan yang freelance gitu. Jadi anak-anak freelance ada yang magang ke Suslab tuh, sama ada yang ikut paruh waktu gitu. Oke. Atau freelance. Berarti kalau dilihat memang kalau tanda kutipnya orang-orang banyak yang memang bisa nggak dari laundry sepatu tuh bisa menghasilkan cuan gede. Terbukti berarti kan ya? Ya, terbukti. Betul. Karena mungkin sifat konsumsi hari ini agak sedikit berbeda gitu, karena semua berdasarkan gadget gitu, serba instan, dan salah satunya mungkin termasuk ke mencuci sepatu gitu, pengen instan dan lain sebagainya, sampai akhirnya laundry sepatu adalah salah satu industri mungkin ya, Iya. industri yang potensial. Potensial Kang. ya. Hebat berarti. Dari 2019 walaupun hampir terkena berapa dari 5 toko ya. Dari 5 toko Balik udah lagi, habis. tapi bisa balik lagi sekarang sampai 5 toko lagi. Iya. 4 toko berarti ya. Ada 4 Ya. ya, ada 4 toko. Nah, Kang Galih kalau dilihat dari Instagram tuh tentang apa sih Suslab Academy. Akademi ya, oke. Apa sih tujuannya? Nah, Atau mhm. itu tuh sebuah memang udah di-create gitu Ya. sama si Suslab, atau pas sudah berjalan, oh kayaknya konsep ini baru pertama nih si Suslab yang punya. Oke.
Untuk latar belakangnya sebenarnya dari histori kita mempunyai toko atau kita operasional industri di laundry sepatu tuh banyak yang datang. Banyak yang datang dari Surabaya, dari Semarang, dari yang paling jauh sampai ada dari Kalimantan kalau nggak salah datang ke Bandung untuk akhirnya sharing gitu tentang industri laundry sepatu. Nah, kalau kita mungkin bukan lebih jago ya tapi lebih awal mungkin ya dari 2019 kita sharing yang kita ketahui gitu di sana. Kita mengedukasi teman-teman yang mau berbisnis di laundry sepatu gitu. Nah, dari situ banyak. Nah, daripada akhirnya aku harus ngomong satu hari satu orang, besoknya ya satu udah ada. satu orang ya udahlah mending bikin kelas aja Oke. yaitu program Suslab Academy di mana emang segmentasi pasarnya sih lebih ke anak muda, mahasiswa dan SMA gitu untuk menyiapkan generasi muda tuh mempunyai soft skill gitu, karena mungkin ya bukan rahasia umum lagi Iya. gitu ya tentang mencari pekerjaan itu adalah salah satu yang fase yang hidup sulit gitu, Iya. sulit banget gitu buat dapat pekerjaan. Nah, aku tawarin gitu tentang ini ilmunya, ini barangnya, ini bahannya. Teman-teman kalau misalkan mau berminat untuk akhirnya bisa buka laundry sepatu boleh gitu. Kita bisa jadi mentor gitu. Iya. Walaupun itu Mm-mm. jadi mentor, tapi Hmm. ntar dia dari SMA tuh memang dia ada yang langsung pengen gitu. Ada Maksudnya si ya. passionnya tuh udah ada gitu Ada ya zaman sekarang. karena mungkin udah Oh. udah jadi industri gitu, udah Iya, banyak banget menjamur keren. gitu. Jadi banyak banget datang anak SMA kemarin ada sekitar 20 orang yang minta ajarin gitu. Ajarin, Gimana ya. Kang ini gimana Kang? Ya udah kita buka kelas secara gratis gitu. Secara gratis? Secara gratis untuk anak SMA. Gitu. Oh. Mm. Nah itu kalau yang mau sekarang misalkan ntar ada yang nonton si podcast TVRI Jabar nih, ada anak-anak muda yang lihat juga pengen bisa Iya. langsung Bisa langsung dicek ke heeh. Instagramnya Betul. Suslab ya. @_suslab. Nah, kebetulan emang programnya mau kita bikin repeat gitu. Tahun sekitar 8 kalian ya insya Allah gitu. Satu tahunnya tuh. 1 tahun 8 kali untuk bikin kelas. Ya itu tadi nanti kalau misalkan teman-teman dari TVRI Jabar berminat untuk akhirnya bisa sharing bareng, nggak lebih jago sih di sini aku nggak pede gitu ya, Bagi tapi ilmu lebih ya, sharing sharing. bareng gitu. Siapa tahu dari teman-teman juga emang ada yang lebih Iya. jago jadi kita juga Ya, kan betul. naikin upgrade tentang skill. Itu Kang, kalau yang kelas itu memang dari semua orang Bandung atau bisa luar? Bisa luar Di- yang terjauh kemarin Ciamis sih. Itu dia datang offline datang. Offline datang dari Ciamis bawa motor Mantap. Jadi gitu. kira-kira kalau 1 tahun ada ratusan orang mah bakal tambah gede industrinya ya. Amin insya Allah semoga gitu ya. Amin, amin. Nah, si Suslab ini bikin produknya apa aja berarti Kang sekarang? Untuk produknya Developnya. kita ada yang paling best seller tuh sih parfum gitu karena mungkin alternatif dari bau sepatu gitu karena banyak bangetnya yang agak sedikit Terus yang emang gila gitu yang ke udah nggak kosan zaman gitu. sekarang mah gitu ya. Ke kosan teman atau kemana gitu kadang suka nggak pede kan gitu. Nah akhirnya punya shoe deodorizer atau deodoran sepatu itu buat disemprot ke sepatu sampai akhirnya waktunya baunya hilang, wanginya datang lah gitu. Oke. Tuh. Jadi udah nggak musim bau sepatu mah ya. Atau zaman Iya. gini ya. Udah generasi Termasuk apa? sepatu kotor juga udah gak musim menurut aku gitu. Ya. Nah itu kalau boleh kasih tahu nggak sih maksudnya biaya-biaya gitu jasa-jasa apa aja sih gitu walaupun sebenarnya terlihat standar gitu Iya, ya iya. walaupun standar ini mas setiap si laundry sepatu juga pasti bersihin yang unyellowing gitu tapi sama kan produk-produknya rata-rata sama jasanya gitu Treatmentnya sama treatmentnya gitu. Ada sedikit perbedaan sih untuk di Suslab gitu. Ada beberapa hal seperti misal custom pen kita juga nge-custom gambar di sepatunya. Misal teman-teman mau ngegambar series dari Converse yang nggak keluar nih AC/DC misal, nah bisa dibantuin buat ngegambar AC/DC gitu. Terus kita juga custom sepatu kalau misalkan uppernya dia masih bagus nih, uppernya tuh berarti kanvasnya ke atas bagus, tapi solnya dia udah bolong, bisa diganti dengan outsole misal diganti dengan imitasi New Balance gitu, bisa ditempelin, dijahit lagi gitu, re-outsole. treatmentnya gitu ya. Kalau kisaran harga standar lah ya bersaing Kalau semua kita ya. mah iya gitu. Kalau kita mah yang basicnya gitu, basic nyucinya berapa itu? Kalau basic nyuci 35.000 kita 35.000. 35.000 sampai kalau repaint tuh mewarnai ulang karena dia include sama deep clean itu 100.000. 100.000 itu yang tapi pernah nggak Kang? Itu maksudnya bersihin sepatu
susah bersih dan saya bersih sih makanya kumaha sih gitu. Ada nggak? Terus kayak itu kan maksudnya kalau misalkan sering ngelayanin awal-awal pasti kan sering ngelayanin konsumen betul, gitu kan. Sok ada nggak dalam pikiran gitu maksudnya si teh gitu sepatu teh geus satu tong dibersihan geus kudu dipijeun gitu kan. Ada nggak yang kayak gitu? Kan suka antik aja kan. Bener nggak ya? Konsumen mah antik kan Ada, gitu. ya. Kalau saya maksudnya saya juga punya barber, ada aja gitu orang antik. ada. Maksudnya datang gitu kan orang potong ini ngurut pangcukurin kumis gitu. Maksudnya kan si kumisnya nggak yang apa berewok parah gitu. Kok biasa kumis biasa kan dalam hati mah tuh beli iya gitu beli apa sih beli silet tuh gitu. Nah ada nggak yang kayak gitu yang datang misalkan ke Suslab gitu, Mas mau nyuci sepatu misal, Ada. kan sok dilihat gitu ya. Iya. Maksudnya dalam hati tuh iya mah gitu ke satu pijen gitu. Dia masih pengen jadi bagus lagi gitu. Tapi seenggaknya yang mau nyucinya karyawan atau Kang Gali juga udah atulah ini mah gitu. Nah masih ada nggak yang kayak gitu? Ada kan tuh. Ada Ini banyak kan lumayan gitu. Ada ya unik banget gitu, kan? unik banget. Cuman emang jadi tantangan ke kita Nah, sebenarnya. itu maksudnya Jadi, kan. waduh ini sepatu udah gimana caranya gitu. Tapi memang itu tantangan bener ya Bener, buat orang apa ya orang yang entrepreneur tuh yang di bidang jasa biasanya kayak gitu. tantangan gitu. buat akhirnya bisa nge-restore lagi si gitu. sepatu ini gitu, gimana caranya sampai di akhirnya puas. Sebenarnya itu ada tantangan gitu. Nah sebenarnya kalau masalah ngomongin sepatu yang susah bersih mah ngomongin brand jadinya teh ada tuh, satu brand tuh, jangan ngomongin. Ada itu memang ada tuh satu kan brand. pasti. Wah itu benar brand lokal di gitu. Indonesia yang wah itu udah gak pada mau sih teman-teman yang lain akhirnya dikasih sepatu ini tuh udah paling susah gitu kayak bagian lo cuci kan? sepatu ini misal gak mau ini ke ini Brand banyak, lokal. ada brand lokal Apaan? wah Oh, nggak boleh. nggak boleh Nggak boleh. nggak boleh Iya. Tapi mahal gitu kan. Nah, kebetulan emang murah sih Oh ya, emang murah, tapi 100.000 gitu. Iya. Punya kalau beli 100.000 bersihin 200, mending beli deunya. Kalau ngomongin nanti harga orang bisa nebak mungkinnya itu sepatu apa gitu. Oh gitu. Nah, banyak itu. juga sih sebenarnya customer unik kalau di kita, kalau dari Akang kan tentang style rambut gitu. Ya. Kalau di kita kadang diisi sepatunya. Oh. Diisi sepatunya si customer tuh kan. Gitu. Bener kan? Kaos kaki itu udah hal yang lumrah karena kadang suka ada tuh kaos kaki di dalam gitu. Terus kemarin yang paling ekstrim ada kelabang. Tuh, bener kan? Jadi kita lihat sisi lainnya, bener nggak? Ada kelabang, ya, ada kali ya. Kalau misalkan mau lihat sisi yang jualannya kan, kalian bisa lihat langsung juga udah, Suslab udah banyak. Tadi juga dilihat banyak kan, maksudnya kan tuh ada di sisi yang lain ada kelabang, ada kelabang. Asli Dan yang itu, paling asli. unik sih ini gak tahu deh ini sensor apa enggak, ada celana dalam juga. Waduh. Jadi kayaknya di kosan selingkuh takut ketahuan. Asupkan Itu langsung dialurkan. Itu asli. Asli bener. Ada 2 kasus yang kayak gitu sampai di apa ya jadi teman-teman jadi bercandaan lah gitu. Ada yang kelabang tak kebayang gitu. Kelabang, ada celana dalam gitu. Ya, yang bingung tuh kita jadi akhirnya mau dikasih lagi jadi gimana gitu kan. Dicuciin bukan laundry baju. Bener. Dicuciin bukan laundry baju. Iya, jadi akhirnya mah kayaknya dia aku jadi pura-pura jadi malah saling salting jadi gitu saling ya. salting. Itu. Oh iya Kak, ya gitu. Uniknya itu. Tapi bener rata-rata yang jasa pasti uniknya gitu. Iya, ada yang bengkel motor ya, custom motor masih gitu kan. Jadi maksain motor teh terus gitu ya, maksudnya teh ini diakalin terus gitu. Dalam hatinya dia juga cing atuh ngerti lah gitu. Nggak harus diganti gitu si partnya tuh gitu. Nah, itu ada kalau si pegawai sekarang berapa sampai 20 nih? Ada mungkinnya kalau ditotalin sama freelance ya. Kang Gali masih terjun juga atau udah enggak? Kalau aku masih sih karena ya sebagai pengusaha mungkin dari teman-teman yang menonton gitu, kadang kalau usahanya ditinggal walaupun emang ada yang nge-backup tuh ya tetap pasti mau deg-degan gitu kalau ditinggalin langsung gitu. Berarti dulu kalau awal-awal pernah nggak ngerjain sepatu terus yang harganya mahal gitu. Nah, itu cerita itu boleh deh, boleh. Sebenarnya untuk sepatu mahal ada namanya Krishna, dia yang
yang aware banget terhadap sepatu gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan ada sepatu mahal, langsung ke Krisna biasanya mah. Ada namanya Krisna tim kita. Kemarin Jadi total nggak tuh usah ada sama yang sembarang orang kali ya. ada yang sekitar 50 juta satu pasang sepatu. Wah, kan kita 50 juta. deg-degan ya. Lumayan. Gesetik kayaknya. Ada 2 tahun toko di sana 50 juta. Bisa nyewa toko. Oh, Bisa sewa sampai. toko. Nah itu kadang kan Mm. trusting juga ya itu Iya, kan orang iya. sampai percaya bersihin sepatu Mm-mm. ke Suslab gitu yang dengan Mm-mm. harganya 50 juta berarti kan udah proper lah gitu Iya, kan insya Allah Suslab. lah kita bisa treatment dengan harga apapun gitu, dengan harga berapapun. Bisa Kalau lah insya kalau Allah. harga 50 juta, ayo mah 50 juta nu kuduna 100.000, 300 mungkin nggak kecurangan Enggak sih, kalau kita tetap price list sama gitu. Price sama ya. Price list sama Rek gitu. sepatu 100.000 Betul. tuh, mau sepatu 20-30 juta tetap harganya. Gitu. Gitu berarti. Kang Gali, gimana nih kesan dan pesannya mungkin buat anak-anak muda pendengar podcast TVRI Jabar dan lainnya juga buat apa ya, buat untuk ayo kalian tuh berani untuk usaha, Oke. Ya, oke. kasih apa ya, wajangan atau Walah, apalah, wajangan. kasih semangat. Ya. Mungkin banyak di antara teman aku juga yang akhirnya hanya berhenti di pengen, sebenarnya itu yang menjadi masalah. Ketika emang ada rencana, langsunglah hari H itu kerjakan biasanya, jangan terlalu banyak mikir, karena ada salah satu juga quotes dari si Bill Gates gitu, bahwa rencana itu nggak akan sempurna gitu, kesempurnaan itu ada di prosesnya Kang gitu. Ya. Jadi kalau misalkan emang kepikiran ada sesuatu A, jangan berhenti di pikiran gitu, terus lanjut ke teknis lain, day 1 harus ngapain, day 2 harus ngapain, day 3 harus ngapain. Nah di day 1 sampai selanjutnya itulah prosesan kesempurnaan dari ide yang kita rencanakan. Karena kan kita kayak misalkan ngerencanain tentang wah ada ide bisnis A, B, C, D, kita bikin HPP-nya, bikin strateginya, bikin dan lain sebagainya gitu. Aku yakin di perencanaan itu nggak sempurna Kang, pasti nggak sempurna. Ada tentang loss datanya, ada ininya, Pasti. ada itunya pasti. Nah jangan takut untuk akhirnya dapat masalah, karena pemprosesan itu yang akhirnya bisa nutupin masalah Kang. Itu sih sejauh aku yang bisa memotori kehidupan pengusaha, kehidupan aku secara usaha gitu. Terus setiap hari ada perbaikan, karena memang masalah tuh nggak bisa di stop, bukan kuasa kita untuk akhirnya nggak dapat masalah. Jadi teman-teman kalau misalnya kepikiran sedikit pemikiran tentang usaha mau spesifik A, ya udah besoknya langsung gitu, atau detik hari itu langsung. Kayak aku kemarin waktu itu lapar, harus bayar kuliah, ada sepatu kotor ya ambil gitu. Ya, benar. Tanpa itu gitu. Intinya mah pasti harus tetap semangat kerja keras, mau nggak Betul, mau. iya. Jangan Semangat. lihat hasilnya dulu, tapi kita Ya, harus mau berproses ya, mungkin betul, ya. sama Karena setiap pengusaha juga kita kan nggak tahu Ya. istilahnya berdarah-darahnya seperti Ya, apa, betul. tapi lihat aja spirit semangatnya. Ya, Mungkin itu aja dari saya Fajar Julianri bersama narasumber kita Kang Kresna Gali. ya. Oke, sampai ketemu lagi mungkin di podcast selanjutnya di acara TVRI Jawa Barat. Oke, thank you.